Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmawan, Stambuk F55119031. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang korupsi besar yang terjadi di Indonesia. Nah, di sini saya sudah buat materinya di PowerPoint. Mari kita lihat untuk lebih jelasnya, simak video ini. Nah, di sini terdapat nama kelompok dari saya, kelompok kami. Yang pertama ada Nanda Nani Ranjana dengan stambuk F55119035. Yang kedua dengan saya sendiri Arif Rahmawan, stambuk F55119031. Dan yang terakhir ada Dera Litaruruk dengan stambuk F5551199038. Nah, di sini saya mengambil kasus korupsi yang besar yang pernah dilakukan di Indonesia, yaitu kasus Wisma Atlet pada SEA Games 2018 di Palembang. Oke. Kasus Wisma Atlet ini adalah korupsi di bidang pembangunan Wisma Atlet yang dilakukan oleh PT HP Digi. Nah, adapun tersangka dalam kasus Wisma Atlet ini adalah ada sekitar berapa ini tersangka. Yang pertama, Wafid Muhammad Muharram, dia menjabat sebagai sekretaris Menpora. Yang kedua, Dudung Purwadi dan jabatannya sebagai Direktur Utama PT DGI. Nah, yang ketiga ada Mindo Rosalina Manulung, menjabat sebagai manajer PT DGI. Yang keempat, Iwayan Konstar dan jabatannya sebagai DPR periode 2004-2009. Mirwan Amir, dia menjabat sebagai wakil badan anggaran atau yang memegang anggaran lah. Yang keenam, Muhammad L. Idris, dia sebagai manajer pemasaran PT DGI. Dan ketujuh, ada pimpinan Bangar dan Partai Fraksi Demokrat Jafar Hafsah. Yang kedelapan, Nazarudin menjabat sebagai bendahara Partai Demokrat. Nah, mungkin kalian tidak asing dengan nama Nazarudin ini. Oke. Nah, berikut nilai-nilai yang dilanggar dalam korupsi ini, yaitu yang pertama kejujuran, yang kedua kepedulian, kemandirian dan disiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, dan keberanian, serta keadilan. Baik, perkenalkan nama saya Nanda Nani Ranjana dengan stambuk F55119035. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang kasus korupsi Wisma Atlet. Prinsip anti korupsi yang dilanggar, yang pertama itu ada akuntabilitas, yang kedua ada transparansi, yang ketiga ada kewajaran, yang keempat ada kebijakan, dan yang kelima adalah kontrol kebijakan. Selanjutnya ada modus korupsi. Modus korupsinya karena kurang terkendalinya pengaturan atau manajemen keuangan yang seharusnya diperuntukkan untuk membangun. Sehingga ada oknum-oknum yang memanfaatkan dalam celah tersebut, mulai dari petinggi-petinggi yang bersangkutan hingga politisi-politisi yang mengetahui jalan korupsi tersebut ikut menikmatinya. Ada kasus yang terjadi. Awal mulainya perencanaan pembangunan gedung untuk SEA Games ini berjalan cukup lancar sampai munculnya berita yang berasal dari penyadapan HP Dirut PT DGI Dudung Purwadi yang ternyata akan melakukan sebuah rencana dengan L. Idris terkait rencana pemberian sesuatu. Setelah diselidiki oleh KPK, pemberian sesuatu itu ditunjukkan pada penyelenggara negara dan ditemukan kontrak yang terdapat nama Wafid Des Menpora. Selain itu, KPK menemukan uang senilai 3,2 miliar di kantor Wafid Muharram yang diduga adalah uang suap. Wafid tidak mengaku bahwa ia adalah termasuk uang suap atau korupsi. Dia mengaku bahwa uang tersebut adalah dana talang untuk membangun gedung SEA Games, dikarenakan uang dari APBN belum cair. Ditambah lagi, menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Heri Purnomo menyampaikan bahwa Kemenpora sudah diberi dana sebesar 600 miliar yang dapat dipakai apa saja. Tapi Kemenpora meminta dana tambahan sebesar 700 miliar.
lagi dalam memiliki data lengkap untuk penggunaan dana tersebut. Kasus ini juga melibatkan Nasruddin selaku bendahara Partai Demokrat yang mengatakan bahwa uang 9 miliar dari Ses Menpora Wafid Muharam diberikan kepada Paul. Dari Paul, uang diserahkan kepada Wayan Koster dan Angelina Sodka. Lalu diberikan kepada Wakil Ketua Banggar Demokrat, Mirwan Amir. Dari Mirwan Amir, uang diserahkan kepada pimpinan Banggar dan Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafaz. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dera Lita Ruruk, Stambuk F551-19038. Nah, adapun sebab akibat kasus Wisma Atlet yaitu akibat yang disebabkan oleh kasus ini adalah membuat pembangunan gedung untuk SEA Games ini menjadi molor atau tidak tepat waktu dan dapat membuat nama Indonesia buruk di mata dunia. Atas kejadian ini yang malah menjadi tuan rumah, tetapi malah menjadi sebuah kasus yang rumit. Kemudian tindakan pemerintah, penyadapan HP Dudung Purwadi atau Dirut PT DGI yang melakukan L. Idris terkait rencana pemberian sesuatu. Kemudian kami kembangkan dengan pengumpulan data subjek-subjek kontraknya. Hingga 21 April 2011, KPK kemudian memperoleh informasi akan ada dana pemberian sesuatu dan pertemuan di Kemenpor. Untuk diketahui, kebanyakan penyidik KPK ini beraksi untuk terdakwa suap Wisma Atlet. Wafid Muharam, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, yang kini sudah nonaktif. Usai melakukan pemeriksaan singkat, penyidik KPK langsung membawa Idris, Rosa, dan Wafid ke gedung KPK dan menetapkan mereka sebagai tersangka. Idris dan Rosa divonis bersalah dan mendapat vonis masing-masing 2 tahun dan 2,5 tahun penjara. Adapun kesimpulan dari kasus ini yaitu diketahui bahwa kasus suap yang terjadi saat pembangunan gedung Wisma Atlet untuk SEA Games ini berlangsung cukup rumit, disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan kepercayaan dunia terhadap Indonesia untuk membangun gedung ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ketidaksempurnaan dan kurang ketatnya dalam pengawasan dalam mengelola keuangan untuk membangun gedung tersebut, terdapat celah-celah yang dapat dimasuki oleh oknum-oknum di dalamnya. Seharusnya pengaturan atau pengelolaan keuangannya harus diatur dengan lebih baik lagi, sehingga tidak ada saling suap ataupun pengambilan uang yang tidak diketahui atau korupsi. Sekiranya beberapa uang yang benar-benar dibutuhkan untuk pembangunan direncanakan dana yang memang diperlukan untuk bahan-bahan bangunan, pembayaran pekerja, dan lain-lainnya. Setidaknya semuanya sesuai rencana dan data yang telah disusun. Apalagi ini terkait dengan pembangunan gedung untuk pertandingan yang bergengsi. Jika sudah begini, Indonesia dapat dipandang buruk oleh negara lain. Sekian yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.